itu kalau punya kawin sejenis itu nggak boleh sebenarnya. Tapi ada yang sudah bertobat semalam tuh. Shalom Bapak Selamat Ibu. pagi, Abuna. Selamat Selamat pagi. selamat pagi, Abuna. Ya, Pagi, betul sekali Abuna. yang disampaikan Shalom. oleh Bu Lingga tadi itu nggak boleh. Yang boleh itu adalah pernikahan yang beda jenis. Itu ya sesuai dengan gambaran dari firman Tuhan. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hamdan ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya Bapak Ibu yang terkasih. Semalam juga terima kasih yang sudah gabung ikut nonton di Cahaya Bagi Negeri dan juga membahas mengenai itu, karena itu yang sedang menjadi persoalan di luar negeri sekarang ya, di dunia ini terutama ya, bahwa ada satu kegerakan ideologi yang sedang ditawarkan untuk menjangkau anak-anak generasi anak cucu kita Bapak Ibu. Dan ideologi itu disebut sebagai ideologi LGBTQ ya. Jadi itulah Bapak Ibu yang terkasih, kita membutuhkan hikmat dan kebijaksanaan supaya kita bisa menghalau itu semua. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, selamat datang di BW. Senang sekali saya bisa melihat wajah Bapak Ibu semuanya kembali. Dan untuk itu mari sama-sama kita mau satukan hati kita. Ya, kita mau berdoa. Kita mau sama-sama memberikan pujian penyembahan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan kita ini ya Bapak Ibu. Oke. Ya, selamat datang di BW yang pasti. Ya, kita mau sama-sama doa dulu sebelum menaikkan pujian ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Allah. Kami minta urapan-Mu dan tuntunan-Mu Allah Roh Kudus untuk menjangkau hati kami, menjamah hati kami, dan mengurapi kami semua. Seketika dunia ini semakin jahat, dunia ini semakin menawarkan dan memaksakan apa yang menjadi pandangan dunia kepada anak-anak dan juga keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi orang percaya. Tetapi kami di tempat kami masing-masing, kami tegak berdiri, kami sepakat sehati untuk mencari wajah Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, supaya segala sesuatu yang telah kami kerjakan bersama dengan Tuhan, kami yakin tidak ada yang sia-sia. Apa yang belum ada dalam kehidupan kami yang menjadi kebutuhan dan kerinduan kami, Engkau akan menambahkannya. Kami imani itu ya Tuhan, sehingga yang membutuhkan kesembuhan kami akan mendapatkan, yang membutuhkan pemulihan, damai sejahtera, dan pembaharuan kami juga akan mendapatkannya. Bahkan Engkau menambahkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku
Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, ku mau menyembah-Mu selalu, bagai rusa yang haus, haus aliran sungai-Mu Tuhan. Ku katakan haleluya, terima kasih, sebab hanya Engkau yang mengenal seperti apa di hatiku ini. Biarlah Kau temukan yang Kau pandang baik. Mari angkat tangan sama-sama Bapak Ibu, katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
kasih-Mu. Oh Yesus Tuhan, kami rasakan kasih-Mu menguasai hati kami, memberikan kami kehangatan, dan Engkau menyirami kami dengan hadirat-Mu. Dan kami yakin dan percaya sesuatu pasti terjadi. Apa yang kami doakan, kami akan mendapatkannya. Dalam nama Tuhan Yesus dan di dalam nama Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan yang memberkati kami dan mengurapi kami saat ini. Haleluya, kami berdoa sama-sama, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sepakat dengan saya bahwa satu-satunya Allah yang hidup dan layak disembah dan yang mengenal seperti apa hati ini hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Tentunya jikalau kita juga memang dekat dengan pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita tidak dekat ya bagaimana kita bisa tahu gitu bahwa Tuhan mengenal kedalaman hati kita. Tapi Tuhan tahu seperti apa hati kita. Cuma kitanya yang enggak bisa merasakan itu. Karena kita tidak dekat dan melekat di dalam pengenalan akan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu pertemuan di setiap hari di BW Senin sampai Jumat ini atau yang ditayangkan di YouTube Senin sampai Minggu yang bisa Anda saksikan jam berapapun dan dimanapun, ini adalah untuk melekatkan kehidupan kita semua, pribadi lepas pribadi, dengan pribadi Tuhan Yesus sendiri. Melalui firman Tuhan yang menjadi cerminan kehidupan kita. Setiap pagi kita di BW bercermin. Setiap malam pun pulang kantor atau pas lagi di jalan sambil dengar tayang ulangnya kita bercermin. Apakah yang menjadi tuntunan daripada Roh Kudus sudah kita lakukan atau belum? Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mungkin tidak mengenal isi hati kita, kita tidak lagi menjadi pribadi yang galau, yang gak tenang, yang runyam dan pusing. Ya udah, orang mau memikirkan kita seperti apa, bukan masalah. Tapi yang terpenting adalah bukan apa yang ada di pikiran orang, tetapi seperti apa yang ada di pikiran Tuhan tentang hidup kita. Setuju Bapak Ibu? Nah, untuk itu kita mau sama-sama buka di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Kita akan lanjutkan mulai dari ayat yang ke-10 ya. Tapi kita baca ayat 9 dulu deh. Ada satu permintaan dari Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, catatan untuk kita dalam pertemuan ini adalah
bagaimana Tuhan memandang baik apa yang diminta oleh Salomo. Nah, jadi kemarin kan kita bahas mengenai perlunya hikmat kebijaksanaan ya. Apa sih pentingnya Abuna hikmat dan kebijaksanaan itu? Pentingnya itu supaya kalau kita berdoa itu jangan sembarangan. Kalau kita itu minta sama Tuhan, itu jangan minta yang membuat Tuhan itu, yang kamu minta ini apa sih? Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau kita aja sebagai orang tua bisa, kamu tuh minta apa sih? Apa yang kamu minta? Gunanya apa kamu minta papa belikan itu misalnya, atau mama memberikan itu? Manusia saja bisa menilai seperti apa dasar permintaan yang kita terima. Terlebih lagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang sebelum kita lahir ke dunia, bahkan ada di rahim kandungan ibu kita, Ia sudah menenun wajah kita. Ia tahu betul yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kita belajar hari ini, mungkin kita sudah sering berdoa, ya, kita sudah sering yang namanya pelayanan doa. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh Roh Kudus. Seperti apa sih permintaan kita kepada Tuhan selama ini? Gitu. Coba yuk taruh tangan di dada, katakan sama-sama. Seperti apa sih doaku kepada Tuhan selama ini? Jadi apakah doa kita ini dipandang baik nggak sama Tuhan? Ini perlu menjadi pertimbangan saudara dan saya. Jadi nggak cuma sekedar doa lalu kita nggak mempertimbangkan bahwa ini sebenarnya doa ini memang sesuatu hal yang akan dipandang baik oleh Tuhan atau justru tidak. Emang apa faedahnya Abuna? Kita harus memiliki hikmat dan kebijaksanaan agar kalau kita berdoa, itu Tuhan memandang baik apa yang kita doakan. Seperti yang saudara lihat, sudah saudara Anda baca, Salomo nggak minta kekayaan, Salomo nggak minta umur panjang, Salomo nggak minta supaya nyawa musuhnya itu dihilangkan, tapi ya baratnya nyawa musuhnya itu maksudnya dijauhkan dari segala musuh. Tapi itu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Berarti Bapak Ibu, sebenarnya bukan artinya tidak perlu kita minta keselamatan, Tuhan kasih selamat lah gitu, bukan seperti itu. Akan tetapi di sini kita bisa lihat ternyata dari tuntunan hikmat, karena kan awal permulaan hikmat adalah dimulai dari takut akan Tuhan atau hormat akan Tuhan. Disitulah kita akan meletakkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Tuhan tahu betul apa yang kita butuhkan. Tetapi kita juga harus memastikan apa yang kita minta adalah baik di mata Tuhan. Sehingga faedahnya adalah kita mendapat bonus-bonusnya gitu loh. Mendapat berkas-berkasnya. Tapi bukan berarti, wah saya doa ini aja deh supaya dapat berkas-berkasnya. Wah ini malah nanti gak dapat apa-apa. Karena belum apa-apa udah mikir bonus-bonusnya kan. Gitu. Samalah seperti halnya kalau kita kerja di perusahaan, kita belum apa-apa udah mikir komisi, bonus akhir tahun, etos kerjanya pasti gak maksimal. Tapi kalau kita memprioritaskan hal apa yang bisa dimaksimalkan dalam pekerjaan saya, maka etos kerjanya meningkat. Ketika etos kerjanya meningkat, maka pertanggungjawaban atas pekerjaannya juga sempurna. Kalau ini dilihat oleh atasan kita, jangankan bonus akhir bulan, akhir tahun, sampai bonus mohon maaf nih, akhir kehidupan kita di dunia ini aja mungkin disiapin sama atasan kita, ibaratnya seperti itu ya. Jadi manusia saja bisa menimbang-nimbang dan bisa melihat bahwa yang diminta ini sesuatu yang baik sehingga diberikan bonus yang lain. Jadi banyak orang menggunakan hikmat sebagai alat untuk bukan menggunakan, tapi memandang hikmat sebagai alat untuk menunjukkan dia memiliki kualitas kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya. Sebenarnya kalau kita mau merujuk kata hikmat itu berbeda dengan kata pintar. Karena kepintaran dengan hikmat jelas-jelas berbeda ya Bapak Ibu. Karena kalau hikmat itu adalah sesuatu
di mana bisa membuat kita mempertimbangkan apapun kondisi dan situasi yang sedang kita hadapi. Mempertimbangkan sebelum kita memutuskan. Tetapi kalau pintar itu melihat situasi seperti apa. Tapi kalau hikmat, dia tahu ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Orang pintar belum tentu berhikmat. Tetapi orang yang berhikmat, dia pasti pintar. Jadi bukan berarti kita tidak perlu melatih diri kita, belajar hal-hal baru. Akan tetapi dengan hikmat, maka itu akan menyelamatkan kehidupan dan masa depan kita. Ada dua referensi ayat firman Tuhan. Yang pertama, saya selalu memperkatakan bahwa kehidupan orang percaya tidak bisa lepas dari kebenaran firman Tuhan. Makanya ditulis di Mazmur 119 ayat yang ke-9, ya, Mazmur 119 ayat ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi dengan apakah seorang muda, yaitu siapa seorang muda? Manusia-manusia yang masih tidak tahu menahu kira-kira akan terjadi apa dan bagaimana. Kan kemarin di episode kemarin saya bahas bahwa kita ini seperti seorang muda di dalam dunia ini yang belum berpengalaman apa-apa sama sekali. Sekalipun usia kita bukan usia anak muda, tapi kita belum berpengalaman secara mutlak. Nah, kita itu hanya bisa menjaga kelakuan kita benar, bersih. Apa yang bersih itu? Perkataannya, pikirannya, perasaannya. Gak mudah marah, gak mudah negative thinking. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya itu tidak bergantung kepada moodnya dia. Jadi benar-benar lempeng lah ibaratnya gitu. Tapi bukan berarti dia stagnan ya. Tapi dia memiliki sebuah ketetapan hati, pandangan yang tepat gitu, yang presisi. Presisi dengan kebenaran firman Tuhan, tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga itu bersih. Dan itu semua hanya oleh karena kebenaran firman Tuhan. Kaitannya adalah di 2 Timotius 3:16, ini yang saya sering katakan. Makanya mesbah keluarga penting, saat teduh pribadi ya penting. Yang terpenting saat kita mengadakan mesbah keluarga, saat teduh pribadi, Alkitabnya harus kita buka. Ya. Mau menggunakan media apapun, kemarin juga saya sudah sampaikan, harus. Jadi ini arahnya ke satu goalnya itu adalah supaya apa? Supaya kita pun bukan hanya berkhidmat pada saat mengerjakan sesuatu. Bukan hanya berkhidmat pada saat kita itu memutuskan sesuatu. Tapi ketika berdoa pun, doa kita itu dipenuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan sehingga Tuhan memandang baik apa yang kita doakan. Makanya di 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Karena apa? Karena ada pertimbangan bahwa ini salah apa benar ya. Kelakuan saya ini selama ini sudah terperbaiki atau belum ya. Saya sudah belum terdidik dalam kebenaran. Tapi Abuna, bagaimana dengan orang-orang yang rajin baca Alkitab, tapi kehidupannya juga rajin banget dengan dosa gitu loh. Nah ini yang jadi masalah. Kalau saya boleh katakan bahwa memang keadaan manusia di akhir zaman seperti itu. Sudah tidak mempedulikan, tidak tahu mengasihi. Dia tahu baca firman Tuhan, tapi dia tidak mengasihi Tuhan di dalam setiap kebenaran-kebenaran yang dia baca. Karena apa? Karena kalau dia mengasihi, dia pasti akan ikut. Di Yohanes pasal 14, ya,
jadi Bapak Ibu, mulai sekarang kita mau gunakan hikmat untuk kita bisa minta sesuatu yang Tuhan bisa pandang baik. Karena apa? Karena kita mengikuti Yohanes pasal 14 ayat 15, mengikuti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dikatakan begini, Tuhan Yesus yang ngomong, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus boleh taruh tangan di dada. Pejamkan mata, katakan, "Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Aku akan menuruti segala perintah-Mu." Mari kita berdoa. Dan perintah Tuhan hari ini, esok dan seterusnya termuat dalam setiap pembelajaran dan pembacaan kebenaran firman Tuhan dengan didasarkan rasa mengasihi Tuhan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, sepenuh pikiran kita, dan sepenuh waktu kita. Kita mungkin sibuk, begitu banyak persoalan, pergumulan, dan ada banyak hal hantaman demi hantaman. Tetapi dengarlah baik, bahwasanya jikalau kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, maka tidak ada satupun yang tidak akan kita turuti. Kita tidak akan melupakan Tuhan dan melupakan karya penebusannya di kayu salib. Kita akan menghargai segala macam hal yang Tuhan izinkan. Kita tidak akan melakukan lagi apa yang kita lakukan dan itu sebenarnya adalah yang jahat. Kita tidak akan lagi melanggar apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Sehingga ketika kita berdoa, Tuhan pandang baik. Sebab apa yang kita doakan sejalan dan selurus dengan perbuatan dan perilaku kita yang juga benar dan baik. Inilah makna di balik setiap doa yang dipandang baik. Bagaimana Salomo melihat Daud hidup dengan setia, benar dan jujur, menjadi patokan kehidupannya. Salomo mengakui kokohnya tahta kerajaan Daud. Itu semua adalah pemberian dari Allah. Sehingga ia tidak memikirkan apapun, ia hanya fokus kepada satu hal. Hikmat, kebijaksanaan, takut akan Tuhan itu ada di dalam dirinya. Saya berdoa bagi setiap kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan, persoalan, mencari sesuatu yang sedang dirindukan. Apa yang sedang menjadi kebutuhan, apa yang sedang menjadi pergumulan, apa yang sedang menjadi persoalan yang masih dicari jalan keluar. Engkau akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Sebab di dalam Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar yang terbaik. Engkau memberkati Tuhan setiap kami yang bekerja hari ini, yang beraktivitas. Khususnya Engkau memberkati Ibu Maria Pelangin Angin dalam pergumulannya, dalam kerinduannya, dalam segala hal yang ada di dalam hatinya. Engkau mengetahui sebenar-benarnya. Engkau juga memberkati Ibu Lani yang masih berlibur bersama keluarganya, Ibu Lingga juga. Dan Engkau juga memberkati setiap Bapak Ibu yang ada di sini yang memiliki tanggung jawab besar dan sedang dalam pertimbangan apa yang harus aku lakukan. Engkau memberkati para istri yang bergumul atas suaminya. Biarlah engkau tetap teguh dan tegar, melangkah bersama dengan penyertaan Tuhan. Engkau mampu memenangkan suamimu. Hamba berdoa bagi para suami yang sedang mendoakan para istrinya, agar istrinya memiliki keturunan, agar keluarga demi keluarga boleh dipulihkan. Biarlah engkau menjadi suami yang takut akan Tuhan. Dari apa yang engkau doakan, Tuhan memandang itu baik, dan Tuhan akan memberikan hal-hal yang sebelumnya engkau belum minta, tapi Tuhan perlengkapi semuanya. Dari semua hal yang dialami oleh setiap rekan-rekan yang ada di BW ini, engkau sudah lebih dulu mengetahui, dan engkau sudah menyiapkan jawabannya, dan engkau sudah memberikan jalan keluarnya. Kami percaya Tuhan,
Di atas semua itu, berilah kami hikmat yang sama seperti apa yang kau pandang baik dari doa Salomo. Agar kami bijaksana, agar kami bisa menimbang mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah dalam perkataan, merespon situasi dan suasana, dan juga memikirkan sesuatu, supaya kami lebih optimis, lebih positive thinking, kami lebih melihat bukan dari apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Sebab dari apa kata Tuhan dan apa yang Tuhan pandang baik, itulah kami mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah-limpah dan berkas-berkasnya, dan semua yang belum kami minta Tuhan tambahkan. Bapak Ibu sekalian terkasih, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang memberkatimu saat ini. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, damai, sejahtera, dan rahmatnya selalu baru dalam kehidupanmu setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, sampai ia datang menjemput kita kembali di awan-awan yang permai, sampai selama-lamanya. Yang sepakat dan percaya boleh sama-sama katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. 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 Terima kasih ya Buna. Terima kasih ya Terima kasih ya Buna. Terima kasih ya Buna. Terima kasih ya Buni. Terima kasih ya Amin Buna. ya. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan boleh terjadi itu semua supaya kita makin belajar. Jadi kita hari ini mau praktekkan, besok juga mau praktekkan, oke? Supaya apa yang kita doakan Tuhan pandang baik, dan sisa-sisanya bahkan Tuhan tambah-tambahkan. Amin. 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 Terima kasih ya Buna, Abuni. Tuhan Terima kasih ya memberkati. Buna. Benar, makasih ya doanya untuk Lani juga. Terima kasih Abuna, Abuni. Sehat selalu. Sama-sama. Sama-sama sehat juga Ibu Mariana. Ya. Terima kasih ya Buna, Abuni. Tuhan memberkati. Ya Buna, Abuni. Terima kasih juga Ibu Sinai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus Amin. Terima kasih ya Buni. Abuna, Oke, jaga kesehatan. Ya, acara semalam tuh mirip solusi ya. ya. Ceritanya Yang semalam yang di Cahaya Bagi Negeri. Iya. iya. Saya tuh Cuman sering- lebih interaktif ya, Bu. Iya, lebih bagus itu. Saya Oh, suka iya. nontonnya. Puji Tuhan. Biar itu jadi apa? Hal yang memberkati kita sebagai orang-orang tua ya, Bapak Ibu sekalian terkasih ya. Benar. Ya. Iya. Dan saya berdoa Bapak Ibu, dari apa yang Bapak Ibu pelajari setiap saat di BW, ini adalah modal dasar untuk menjangkau keluarga kita masing-masing, sehingga Amin. mereka juga boleh terarah kehidupannya, dan mereka boleh melihat bagaimana firman Tuhan itu relevan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa teraplikasi dalam pekerjaan kita sehari-hari, supaya mereka juga suka dengan firman Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu, Amin. Amin. ya. Amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Yang penting apa Bapak Ibu, semangat kita? Jangan Jangan kasih kendor, karena kita punya Tuhan yang apa? Yang baik. Baik, sangat sangat baik. baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Tuhan Yesus Kristus kasih. Tuhan Yesus Tos, Kristus. semangat saudaraku. Semangat ya Bu Maria Perangin-angin. Selamat juga untuk Terima kasih ya Buna. Ibu Femi dan juga Ibu Sinai, Ibu Ayen, Bu Mariana, Bu Lingga, Pak Mardani, dan juga Bu Minta Manik, dan juga Ibu Duma, dan juga Bu Nancy dan Pak Jusman, Ibu Leli Kristiani, Bu Handayati, Bu Biho, Pak Ogi dan Bu Mimi, Bu Acen, Pak Yosep, dan juga Bu Kartika, Abuni Kartika, juga Bu Sekar, Pak Musa, Pak Hendri Gunawan, Bu Yani, Bu Teresiali, Shalom Bu. Shalom. Iya, puji Tuhan. Bu Diana, oke. Bu Irma, siapa lagi nih? Bu Marta, Shalom Bu Marta, Bu Sesilawati, Bu Eva, dan juga Bu Hawe. Ini Bu Hawe Hirma Wahyuni pastinya. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkati. Sampai ketemu besok pagi lagi, oke? Jangan lupa ya Bapak Ibu, nonton terus BW yang di YouTube. Jangan lupa like, share, dan bagi juga ke semua. Ajak mereka untuk jadi subscribernya BW, supaya BW bisa menjadi konten yang memberkati di antara konten-konten yang datang daripada hal-hal yang di luar daripada kebenaran firman Tuhan.
ya, supaya ini bisa jadi berkat karena ada kontribusi Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Halo. Kasih ya Buna. Dadah. Ya, Makasih dadah. ya Buna, Buni, semua Ayo. makasih ya. Buna, makasih ya Buni. Kami sign out dulu ya. Dadah. Ya. Ya.